Iya, jald orang yang kuat. Yang kuat. Iya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, fatah lana futuhal arifin warzuqna al-ikhlas wal ilmi wal amali ya rabbal alamin. Kita melanjutkan ngaji kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam ditulis oleh Al-Hafidz Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani wafat tahun 852 Hijriah. Dan kita masih di pembahasan zakat di bagian yang terakhir, yaitu pembagian zakat sampai hadis ke 534 ya. Oke, 34. Silakan dibaca. Wa'an Ubaidillah bin Adi dari Ubaidillah bin Adi bin Khiyar bin Al-Khiyar radhiyallahu ta'ala anhu anna bahwasanya rajulaini ada dua laki-laki tahu yang keduanya menceritakan kepadanya annahuma bahwasanya keduanya ataya Rasulullah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yas'alanihi keduanya meminta kepada beliau minas sadaqati dari zakat tadi. Faqallaba lalu berbalik faqallaba lalu beliau apa namanya? Apa ya? Iya, memperhatikan. Lalu beliau memperhatikan fima pada keduanya an-nadhara dengan pandangannya. Jadi Nabi kayak apa? Wahno sak pendiriane sendukur lho di wahno. Diurut. Iya. An-nadhara dengan pandangannya. Farahuma maka melihat keduanya jalda ini keduanya adalah orang laki-laki yang kuat. Faqala maka berkata in syi'tuma jika kalian berdua berkehendak a'taitukuma aku akan memberi kepada kalian berdua wala hadza dan tidak ada bagian. Tidak ada jatah ya. Tidak ada jatah fiha untuk keduanya fiha dalam zakat fiha dalam zakat li ghaniyin untuk orang yang kaya wala dan tidak juga li qawiyin untuk orang yang kuat muktasibin yang masih mampu bekerja. Ahmad hadis riwayat Ahmad wa qawwahu dan menguatkannya wa Abu Dawud wan Nasa'i dan Nasa'i. Hadis yang berikutnya qala an Ubaidillah bin Adi bin Al-Khiyar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan apa? Anna rajulaini, bahwasanya ada dua orang laki-laki ya, haddatsahu yang menceritakan kepadanya annahuma bahwasanya keduanya ini ataya Rasulullah pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yas'alanihi keduanya minta kepada Nabi minas shadaqah dari zakat. Jadi kedua laki-laki yang masih sehat, masih kuat ini keduanya apa? Minta jatah zakat. Faqallaba fihima maka membolak-balikkan fihima pada dua orang itu an-nadhara dengan pandangannya. Makanya Nabi memperhatikan dari atas ke bawah kedua orang tadi. Fara'ahuma maka Nabi melihat keduanya ini jaldaini orang-orang yang kuat, maksudnya apa ya istilahnya? Cik prokoh, cik sehat, masih muda, dalam artian nggak sepuh, nggak apa gitu loh. Faqala maka Nabi mengatakan apa? In syi'tuma jika kalian berdua mau, apa itu kuma? Aku akan beri kepada kalian. Selama memang orang tersebut apa? Fakir. Tapi Nabi mengingatkan wala hadza dan tidak ada jatah fiha untuk zakat li ghaniyin bagi orang yang kaya wala liqawin muktasibin tidak juga untuk orang yang kuat yang memiliki pekerjaan. Gampangannya kita artikan muktasib itu memiliki pekerjaan. Rawahu Ahmad, hadis riwayat Ahmad wa qawwahu dan dikuatkan oleh Imam Ahmad, wa Abu Daud dan juga Imam Abu Daud, wa Nasa'i dan juga Imam An-Nasa'i. Baik. Maka di sini memberikan pelajaran. Pelajaran yang pertama apa? Bahwasanya orang yang mampu untuk bekerja belum tentu kaya. Paham ya? Orang yang mampu untuk bekerja belum tentu kaya. Maka bisa jadi dia berhak untuk menjabat zakat. Ya. Karena Nabi SAW ketika datang dua orang laki-laki ini masih muda, masih kuat, kerja pun mampu. Cuma memang apa? Memang dia tidak memiliki harta, termasuk golongan orang fakir.
Maka Nabi mengatakan, jika kalian mau, aku akan berikan. Kenapa? Karena kalian masuk kategori orang yang berhak untuk dapat zakat. Tapi diingatkan oleh Nabi SAW, ya, kalau orang kaya atau orang yang mampu dan memiliki pekerjaan sehingga dia itu memiliki kemampuan, kecukupan dalam masalah harta, maka nggak berhak. Ya, maka ini pelajaran pertama, bahwa orang yang mampu untuk bekerja, ketika dia fakir ataupun miskin, maka dia tetap berhak dapat zakat. Kemudian yang kedua, pelajaran yang kedua, punya zakat tidak boleh diberikan pada orang kaya. Ya, zakat tidak boleh diberikan pada orang kaya. Baik. Nah, pertanyaannya, batas kaya dan non kaya ini apa? Ya, dalam kitab fikih kan ada fakir, ada miskin, ya kan? Ada fakir, ada miskin. Maka zakat itu bagi orang fakir, bagi orang miskin. Ya, maka para ulama mengatakan fakir itu orang yang pemasukan sehari-hari tidak bisa memenuhi separuh dari kebutuhannya. Tidak bisa memenuhi separuh dari kebutuhannya. Itu orang fakir. Jadi kalau misalkan taruhlah sedino gawe mangan, gawe kebutuhan sehari-hari, kebutuhan pokok ya sehari-hari, itu dia butuh misalkan 50.000. Orang ini pemasukan seharinya itu cuma 10.000, gak ono separuh nih. Maka ini masuk kategori apa? Fakir. Kategori fakir. Nah, kalau miskin, pemasukan sehari-hari melebihi separuh kebutuhannya tapi masih belum mencukupi. Melebihi separuh kebutuhannya tapi apa? Belum mencukupi. Misalkan tadi kebutuhan hidup orang ya dalam sehari itu 50.000 untuk kebutuhan pokoknya. Tapi pemasukan dia setiap harinya itu cuma 35.000. Ya, atau mungkin 40.000. Maka ini masuk dalam kategori apa? Miskin. Ya. Dan orang yang dianggap kaya, ghani, itu orang yang memiliki pemasukan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya, cukup untuk memenuhi apa? Kebutuhan sehari-hari. Ya. Maka ini masuk ke dalam kategori apa? Kategori ghani. Itu yang disampaikan oleh para fuqaha. Nah, maka orang yang ghani sebenarnya tidak berhak mendapatkan apa? Mendapatkan zakat. Tapi dari mana hitung-hitungannya? Ya dihitung dewe gitu ya, orang masing-masing tahu lah kebutuhan dan ininya. Sekarang lanjut hadis 535. Hadis selanjutnya wa'an Qabihah dari Qabisah bin Mukharib al-Hilali radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli. innal mas'alata, sesungguhnya meminta-minta, Iya. La tahillu, tidak dihalalkan, illa kecuali li ahadi thalathatin, kecuali untuk salah satu dari tiga orang ini. Rajulin, laki-laki, tahammala, yang dia menanggung hamalatan, suatu tanggungan. Fahalat, maka boleh lahu baginya al-mas'alatu, untuk meminta, hatta hingga yusibah, mencukupinya. Suma, kemudian yumsikan, dia menahan diri. Makanya nggak minta lagi kalau sudah cukup. Kemudian dia menahan diri. Warajulin, dan seorang laki-laki, asabathu, yang menimpanya jaihatun, itu bangkrut. Iya, bencana. Jaihatun, bencana. Ijtahat, yang membinasakan. Malahu, hartanya. Fahalat, maka boleh lahu baginya al-mas'alatu, minta, hatta hingga yusiba, memenuhi qiwaman, menguatkan min aisin, dari makan. Kiwaman, kebutuhan ya. Kiwaman, kebutuhan, min aisin, dari kebutuhan pokoknya. Warajulin, dan laki-laki, asabathu, menimpanya faqatun, niku kefakiran, hatta hingga yakuma, menyaksikan, mempersaksikan ya. Hatta hingga yakuma, mempersaksikan, salah satu tiga min dawil hija, dari orang yang memiliki akal min hija, akal ya. Akal min qaumihi, dari kaumnya. Lapat, sungguh, asabat, telah menimpa fulanan, fulan, faqatun, kefakiran,
fahalat maka boleh lahu baginya al-mas'alatu minta hatta hingga yusiba terpenuhi kiwaman kebutuhannya min aisin dari makanan pokok, dari penghidupannya. Dari kebutuhan pokok penghidupannya. Fama maka apa yang siwahuna selain dari 3 orang tadi minal mas'alati dari minta ya qabisatu wahai qabisah suhtun ini tidak boleh. Suhtun adalah keburukan. Suhtun keburukan ya kuluhu yang makannya sahibuhu orang yang memilikinya suhtan suatu keburukan. Orang Muslim atau Muslim wa Abu Dawud dan Abu Dawud wa Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban dan Ibnu Hibban. Taib, hadis berikutnya 535. Qala wa an Qabisa ibni Mukhariq al-Hilali radhiyallahu ta'ala anhu qala beliau mengatakan qala Rasulullah bersabda Rasulullah SAW innal mas'alata bahwasanya meminta-minta la tahillu tidak halal illa kecuali li ahadi thalathatin salah satu dari 3 orang. Ya, kita sudah bahas ini di pembahasan sedekah sunnah. Ya, siapa saja rajulun yang pertama laki-laki tahammala yang dia menanggung hamalatan sebuah tanggungan. Para fuqaha, para ulama ketika mentafsirkan maksudnya menanggung sebuah tanggungan misalkan apa? Misalkan dia menanggung hutang orang lain. Ya. Misalkan dia menanggung hutang orang lain atau dia terpaksa hutang untuk menyelesaikan perselisihan dari kaum muslimin. Sehingga akhirnya dia yang kepotokan gitu loh. Ya, jadi dia memiliki tanggungan seperti itu. Fahalat lahu maka halal baginya al-mas'alatu meminta-minta hatta yusibaha hingga mencukupinya. Ya, mencukupi hamalahnya tadi. Tsumma yumsika kemudian dia menahan diri. Maksudnya kalau sudah cukup ya sudah nggak boleh minta-minta. Wa rajulin yang kedua, seorang laki-laki asabathu yang menimpanya jaihatun, musibah. Ijtahad yang menimpa, yang menghancurkan atau membinasakan malahu hartanya. Maksudnya apa? Yang kedua ini adalah seorang laki-laki yang hartanya itu habis karena apa? Karena bencana. Misalkan apa? Kena banjir, kobongan, longsor, semacam-macam lah. Fahalat lahul masalah maka boleh dia meminta. Hatta yusibah hingga mencukupi kiwaman dengan kadar yang cukup min aisin dari penghidupannya. Yang ketiga warajulin dan seorang laki-laki asabathu yang menimpanya faqatun kefakiran. Ya. Faqah itu bukan cuma fakir biasa tapi fakir yang sangat. Fakir yang apa? Sangat. Ya, jadi bahkan untuk makan saja nggak ada misalkan gitu. Itu faqah. Ya, jadi fakrun itu fakir biasa, fakir ya. Tapi faqah itu nisare fakir. Jadi sangat-sangat fakir itu. Hatta hingga yakuma mempersaksikan salah satu min dzawil hijjah 3 orang dari orang yang berakal. Ya sampai ada 3 orang tangganya yang ngomong, orang ini jadi fakir gitu loh. Min qaumihi dari kaumnya, maksudnya dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Mengatakan apa, mempersaksikan apa? Laqad asabat sungguh telah menimpa fulanan orang itu faqatun kefakiran yang sangat. Fahalat maka halal lahu baginya al-mas'alatu minta. Hatta hingga yusiba mencukupi kiwaman sesuai kebutuhannya min aisin dari penghidupannya. Ya, maka boleh 3 orang ini apa untuk meminta. Ya, baik meminta kepada orang lain, meminta kepada tetangga atau mungkin meminta kepada sultan. Ya, meminta kepada sultan. Fama siwahunna dan apa yang selain dari 3 orang tadi minal mas'alati dari minta-minta ya qabisah wa qabisah suhtun itu adalah keburukan. Ya. Suhtun itu berasal dari kata sahata. Ya. Berasal dari kata apa? Sahata. Ya. Sahata ya sahatu atau ya suhutu ya. Yang maknanya apa? Menghilangkan keberkahan atau hilangnya keberkahan. Jadi suhtun itu adalah suatu hal yang nggak ada berkahnya lagi. Suatu hal yang nggak ada berkahnya lagi. Ya gampangnya buruk. Maka kalau orang minta-minta dan dia makan dari hasil minta-mintanya tanpa ada alasan yang diperbolehkan, maka dia memakan harta yang nggak ada barokahnya blas. Ya'kuluhu sahibuhu yang memakannya pemilik harta itu suhtan dalam kondisi hilang barokah, dalam kondisi buruk.
Rawahu Muslim, hadis ini riwayat Muslim, Abu Dawud, wa Ibnu Huzaimah dan Ibnu Huzaimah, wa Ibnu Hibban dan Ibnu Hibban. Maka hadis ini ya memberikan pelajaran ya sama dengan hadis sebelumnya. Di antaranya apa? Haramnya meminta-minta kepada manusia kecuali dalam kondisi butuh dan darurat. Ya, haramnya minta kepada manusia kecuali dalam kondisi butuh dan darurat. Ya. Baik. Kemudian yang kedua, diperbolehkan orang yang minta dalam kondisi darurat atau dalam kebutuhan sampai terpenuhi apa? Kebutuhannya. Sampai terpenuhi apa? Kebutuhannya. Ya, jadi nggak harus minta cuma sekali kemudian belum selesai kebutuhannya belum terpenuhi terus dia nggak boleh minta lagi, enggak. Sampai apa? Terpenuhi kebutuhannya. Maka termasuk faedahnya di atas ini juga. Maka dalam pembagian zakat, kalau harta zakat itu cukup, maka diberikan kepada yang berhak sesuai dengan kebutuhan yang dia butuhkan. Ya, sesuai dengan kebutuhan yang dia butuhkan. Jadi nggak harus dibagi rata, paham ya? Nggak dibagi rata. Ono orang fakir, ono miskin. Orang fakir lebih butuh dibanding miskin. Bisa jadi jatahnya orang fakir lebih banyak. Maka taruhlah fakir ini butuh misalkan 500.000, orang miskin butuhnya cuma 300.000. Enggak apa-apa, kita zakat ini dibagi oleh yang fakir 500.000, yang miskin 300.000. Karena kebutuhan orang masing-masing beda. Ya. Makanya apa? Ketika bagi zakat nggak masalah. Jadi nggak harus apa? Podoroto. Tapi apa? Kita lihat kebutuhan objek yang kita berikan zakat itu. Ya, bukan cuma yang penting roto. Itu kalau harta zakat cukup. Ya, kalau harta zakatnya apa? Cukup. Baik, lanjut. Jadi selanjutnya Wan Abdul Muthalib dan dari Abdul Muthalib bin Rabi'ah bin Haris radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sadaqata, sungguhnya zakat la tanbaghi, tidak diperbolehkan. Ya Ali Muhammad, untuk Ali Muhammad, untuk keluarga Muhammad. Innama hiya, sungguhnya harta zakat itu ausakhun, kotoran itu. Nasi manusia, ausakhun nasi, kotorannya manusia. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat lain, wa innaha, dan sungguhnya harta zakat itu la tahillu, tidak dihalalkan di Muhammadin, di Muhammad, wala, dan tidak pula di Ali Muhammad, untuk keluarga Muhammad. Rawahu Muslim, sahih Muslim. Baik. Sekalian di hadis berikutnya dibaca juga satu faedah ini. 537. Wa an Jubair, dan dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, masa itu aku berjalan, ana wa Utsman, aku bersama Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, ilan Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakulna, maka kami mengucapkan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aqaita, engkau memberikan kepada engkau memberikan Banil Muthalib min humusi, dari 1/5 Khaybar, harta perang Khaybar, wa taraktana, dan meninggalkan untuk kami, wa nahnu, dan kami, wahum, dan mereka, bimanzilatin wahidatin, dalam satu kedudukan yang sama. Faqala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama Banul Muthalib, sungguhnya Banul Muthalib, wa Banu Hashim, dan Banu Hashim, syai'un wahidun, adalah satu bagian, satu hal yang sama. Rawahul Bukhari, yaitu hadis riwayat Bukhari. Baik, berikutnya hadis yang ke-536. Qala wa an Abdul Muthalib ibni Rabi'ah Ibn al-Harith radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sadaqata, bahwasanya sedekah ini zakat ya maksudnya. Pokoknya zakat itu la tanbagi, tidak layak, maksudnya tidak halal. La tanbagi di sini tidak halal. Li ali Muhammad, untuk keluarganya Nabi Muhammad. Innama, sesungguhnya Ali Muhammad ini maksudnya apa? Banu Hashim. Ali Muhammad itu apa? Banu Hashim, keluarganya Hashim, itu maksudnya Ali Muhammad. Innama hiya, sungguhnya dia itu ausakhun nas, kotoran manusia. Ya, wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, wa innaha la tahillu, pokoknya dia tidak halal, yaitu zakat itu tidak halal. Li Muhammadin, bagi Nabi Muhammad, wala ali Muhammad, tidak juga keluarganya Nabi Muhammad. Rawahu Muslim, hadis Muslim. Hadis berikutnya 537. Kalau an Jubair bin Mut'im, dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, masyaitu ana, aku berjalan, wa Utsman bin Affan, beserta Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhuma,
ilan Nabi kepada Nabi SAW. Jadi Jubair bin Mut'im ambil sahabat Utsman. Datang ke Nabi, fakulna maka kami katakan, ya Rasulullah, a'taita Banil Muttalib, kau berikan pada Bani Muttalib min khumusi Khaybar, dari seperlimanya Khaybar. Nah, maksudnya apa? Berarti ini seperlima Khaybar itu Andreas belajar ya, ghanimah. Jadi ghanimah itu kan dibagi 5. Ghanimah dibagi 5. 4 bagian itu untuk ahli perang, untuk yang perang. 1 bagian ini berarti seperlima dibagi untuk 5 orang. Ya. Falillahi wali rasuli walidil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Jadi dibagi untuk 5 orang itu. Jadi untuk Allah, Rasulnya, dan juga dzawil qurba. Dzawil qurba itu maksudnya adalah untuk keluarganya Nabi. Jadi memang ada jatah khusus untuk keluarganya Nabi. Keluarganya Nabi siapa? Ya Banu Hashim. Dan di sini juga sama Banu Muthalib. Karena Banu Muthalib juga diberi jatah khusus, memang jatah khusus dari harta perang. Tapi dampaknya, bukan dampaknya ya. Tapi konsekuensinya apa? Karena Banu Muthalib, karena keluarganya Nabi dan Banu Muthalib ini sudah dapat jatah khusus dari harta perang, maka mereka nggak boleh dapat harta zakat. Hikmahnya apa? Karena zakat itu kotoran manusia, kotoran harta manusia, tidak pantas untuk keluarganya Nabi Muhammad. Nah, di sini Jubair bin Mut'im dan Utsman bin Affan, mereka ketika datang kepada Nabi mengatakan apa? Wahai Nabi, engkau berikan kepada Banu Muthalib itu bagian perang khusus, jatah perang khusus seperti keluargamu Bani Hashim. Wa taraktana, dan kamu tinggalkan kami wahai Nabi. Wa nahnu wahum, sedangkan kita dan mereka dan Bani Muthalib bimanzilatin wahidah, dalam satu kedudukan, maksudnya dalam satu kedudukan itu masih dalam satu nasab yang sama, balik ke Abdul Manaf semuanya. Karena Jubair bin Mut'im ini, Jubair bin Mut'im bin Naufal bin Abdul Manaf. Utsman bin Affan itu Utsman bin Affan ya bin Abdul Syams bin Abdul Manaf. Nah, Bani Muthalib itu adalah anaknya Abu Muthalib. Maka Muthalib ini bin Abdul Manaf. Jadi sebenarnya kita semua ini masa anak turunnya Abdul Manaf gitu loh. Kok jenengan ngasihkan Muthalib tapi ditinggalkan kita yang dari Abdul Syams dan juga dari Naufal ini kok nggak dapat. Padahal mereka ini masih saudara gitu loh. Maka kata Nabi Faqala Rasulullah, Nabi SAW mengatakan Innama Banul Muttalib, sungguhnya Bani Muttalib, wa Banu Hashim, dan Bani Hashim, syai'un wahid, satu kesatuan. Nah, dari mana sih satu kesatuannya? Karena pada waktu Nabi itu diboikot di Mekah, diboikot Nabi dan Bani Hashim yang diboikot, nggak boleh interaksi, nggak boleh muamalah sama orang-orang Mekah. Itu selama beberapa tahun, 3 tahun. Diboikot, tinggal di pinggiran kota Mekah. Itu yang nemani cuma Bani Muthalib. Keluarga yang lain itu nggak mau menemani, malah ikut boikot juga. Ya, keluarga Abdul Syams, keluarga Naufal itu malah nggak mau nemani. Yang nemani cuma keluarga Bani Muthalib. Maka kata Nabi, Bani Hashim dan Bani Muthalib itu satu kesatuan. Rawahu Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Maka faedah hadis ini apa? Faedah hadis ini yang pertama, Bani Hashim dan Bani Muthalib tidak boleh mendapatkan jatah zakat. Bani Hashim dan Bani Muthalib tidak boleh mendapatkan jatah zakat. Termasuk juga keturunannya Nabi. Termasuk juga keturunannya Nabi. Semuanya anak turunnya. Mau dari jalur perempuan dan keturunannya Nabi cuma jalur perempuan, nggak ada yang jalur laki-laki. Makanya Hasan bin Husain ketika tahu makan harta zakat disuruh muntah sama Nabi. Nah, kalau misalkan Habib, ya kalau misalkan memang nasabnya sampai Nabi, makanya sebenarnya nggak boleh dapat zakat, nggak boleh. Nih, nggak boleh dapat harta zakat. Ini yang pertama. Jadi tidak mendapatkan jatah zakat. Itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, Bani Hashim dan Bani Muthalib termasuk keturunannya Nabi punya jatah khusus harta hasil perang atau ghanimah. Ya. Punya harta khusus, punya jatah khusus harta perang atau ghanimah. Ya. Baik. Terus selanjutnya 538.
Wa an Abi Rafi' dan dari Abi Rafi' radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiyya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kata rajulan mengutus seorang laki-laki alas sadaqati untuk zakat min Bani Makhzumin dari Bani Makhzum. Faqala li Abi Rafi' maka mengatakan kepada Abi Rafi' ishabani ini maksudnya apa Ustaz? Temani aku. Karena maka sehingga engkau tusibu minha mendapatkan dari zakat. Minha dari zakat. Tusibu mendapatkan minha dari zakat. Faqala maka berkata hatta hingga atiyan nabiyya. La tidak. Hatta hingga. Loh, qala la. Faqala. Betul itu. Loh, qala enggak ada la-nya. Faqala pun ngaten. Faqala hatta ati gitu. Yeah. Oh iya, terus. Hatta hingga atiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kami mendatangi Nabi. Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'as'alahu maka aku memintanya. Maka aku bertanya. Fa'atahu maka mendatanginya. Kami berdua mendatanginya. Beliau mendatangi. Dia satu orang. Atayati. Maka mendatanginya. Fa'as'alahu lalu memintanya. Lalu bertanya. Tanya tulis saya. Faqala maka berkata maulal qaumi pemimpin dari satu kaum. Bukan maula, bukan pemimpin di sini. Maulal qaum itu bekas budak. Maula, ya bekas budak di sini. Bekas budak. Maulal qaumi bekas budak dari suatu kaum. Min anfusim dari diri mereka. Termasuk dari kaum itu. Bekas budak dari suatu kaum, maka dia termasuk dari kaum itu. Wa inna dan sesungguhnya dia la tahillu tidak boleh lana untuk kita. Untuk kami as-sadaqatu sedekah. Zakat. Rawahu Ahmad dan Sri Ahmad masalah satu dan yang tiga wa Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban dan Ibnu Hibban. Baik, hadis berikutnya qala wa an Abi Rafi' dari Abu Rafi'. Tapi perlu diketahui, Abu Rafi' ini siapa? Abu Rafi' itu pada awalnya dia itu adalah budak. Jadi Abu Rafi' ini adalah apa? Adalah budak. Jadi beliau ini budaknya Abbas. Ya, budaknya apa? Budaknya Abbas. Kemudian diberikan kepada Nabi SAW. Habis itu dibebaskan. Nah, ini namanya maula. Maula itu bisa juga sayyid tadi, tapi maula itu maknanya apa? Mana juga mantan budak. Jadi Abu Rafi ini mantan budaknya Nabi. Maka di sini disebutkan anan Nabi bahwa Nabi sallallahu ba'atsa rajulan mengutus seorang laki-laki ala shadaqah di atas zakat. Maksudnya atas zakat itu apa? Untuk mengambil zakat. Min Bani Makhzum dari Bani Makhzum. Jadi untuk narik zakat. Faqala li Abi Rafi' maka berkata laki-laki tadi kepada Abu Rafi' ishabni ikutlah bersamaku. Maksudnya ayo temani aku gitu loh. Fa innaka tusibu minha sungguhnya engkau mendapatkan jatah dari zakat. Kata orang tadi kepada Abu Rafi'. Qala maka Nabi mengatakan maka Abu Rafi' mengatakan apa? Nek nanggoni kitabku ana tambahan la ya. Tidak, itu maksudnya enggak gelem. Hatta hingga atia aku datang an Nabi kepada Nabi sallam fa as'alahu lalu aku bertanya dulu pada beliau. Nah, ini banyak para sahabat memang seperti itu. Sedikit-sedikit tanya masalah agama ya. Fa atahu maka Abu Rafi' datang kepada Nabi fa sa'alahu kemudian tanya kepada Nabi. Menyebut apakah saya ini berhak dapat jatah zakat gitu loh. Karena beliau betas budaknya Nabi dan Nabi nggak boleh makan zakat. Maka kata Nabi apa? Faqala Nabi mengatakan maulal qaum bekas budaknya satu kaum itu min anfusim termasuk dari bagian kaum itu. Maka kalau kaum itu nggak dapat zakat maka bekas budaknya juga nggak dapat zakat. Wa inna dan sungguhnya la tahillu tidak halal lana bagi kita yaitu untuk keluarganya Nabi dan juga bekas budaknya Nabi bahkan as-shadaqatu zakat. Rawahu Ahmad wa tsalatsa hadits utama dan yang tiga wa Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban dan Ibnu Hibban. Maka di sini memberikan satu pelajaran apa itu? Ya, atau diantara pelajarannya. Pelajarannya apa? Bahwasanya bekas budak keluarga Nabi juga tidak dapat jatah zakat. Bekas budaknya keluarga Nabi juga tidak berhak dapat jatah zakat. Sebagaimana keluarganya Nabi juga tidak dapat. Ya. Pelajaran kedua di luar itu, ya, bahwasanya hendaknya seseorang Muslim khususnya dalam masalah urusan agama sebaiknya bertanya sebelum melakukan. Ya, jangan melakukan terus kait takon marun getun gitu.
Ya, dia sebelum ini tanya dulu. Ya, tanya dulu. Ya, kalau memungkinkan. Ya, kalau memungkinkan. Baik, terus hadis nomor 539 wa an Salim dan dari Salim bin Abdullah bin Abdullah bin Umar bin Umar an abihi dari ayahnya radhiyallahu ta'ala anhum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata beliau yurtis memberikan Umar bin Al-Khattab al-adha'a suatu pemberian. Iya. Fayaqulu lalu mengucapkan a'tihi memberikannya afqara minni, berikanlah itu, a'tihi berikanlah itu afqara minni kepada orang yang lebih fakir dariku. Fayaqulu maka mengatakan khudhu amillah fatamawwalhu lalu kembangkanlah gitu. Kembangkanlah. Lalu kembangkanlah atau tasaddaq bihi kau bersedekah dengannya. Wa ma ja'aka dan apa yang datang padamu min hadzal mal dari harta ini wa anta dan ini Ustaz. Ya. Wa anta dan kau ghairu musrifin bukanlah seorang yang mulia. Bukan, musyrif itu orang yang apa ya? Arep-arep apa ya? Mencari-cari. Orang yang mencari-cari ya. Wa anta dan kau ghairu musrifin bukanlah orang yang mencari-cari itu. Wala sa'ilin dan bukan pula orang yang meminta fakhudhu maka ambillah. Wama dan apa yang wamala dan apa yang tidak fala maka jangan tutbihu engkau menurutkannya nafsaka pada nafsumu. Hadis berikutnya yang terakhir di bab ini hadis 539. Qala wa an Salim ibni Abdullah ibni Umar, dari Salim bin Abdullah bin Umar radhiyallahu taala beliau bukan sahabat ya. Dari Nabi, dari ayahnya itu Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Anna Rasulullah kana yu'ti Umar, beliau pernah memberikan kepada Umar bin Khattab al-ata, pemberian. Dalam riwayat yang lain dalam Sahih Muslim disebutkan pemberian ini karena sahabat Umar ini waktu itu pernah jadi pegawainya Nabi. Ditugasi sebuah tugas, kemudian Nabi memberikan upahnya. Upah untuk tugas itu. Jadi ata di sini bukan cuma sekedar pemberian atau harta zakat, bukan yang diberikan. Tapi ini upahnya sahabat Umar. Maka Umar mengira itu adalah harta zakat, atau Umar mengira itu hanya amal yang sifatnya apa istilahnya relawan gitulah. Ya, bukan yang harus dapat harta gitu. Maka Umar mengatakan apa? A'tihi afqara minni, berikan harta itu pada yang lebih fakir dariku. Fayaqulu, maka Nabi Sallam mengatakan apa? Khudhu, ambillah harta itu. Fatamawwalhu, lalu masukkan dia ke dalam hartamu dan silakan dikembangkan. Mau dimakan, mau digunakan untuk modal, silahkan kembangkan harta itu. Ya. Taib. Au tasaddaq bihi, atau silakan sedekahkan kalau misalkan kamu nggak mau. Wa ma ja'aka min hadzal mal, dan apapun yang datang padamu dari harta ini. Makanya kalau misalkan ada orang ngasih kamu harta, wa anta ghairu musyrifin, sedangkan kau itu memang nggak ngarep-ngarep atau memang nggak apa sih istilahnya ya, nggak mengharap ya, atau misalkan nggak menginginkan untuk diberi, wala sa'il juga tidak minta, fakhudhu, maka silakan ambil, silakan terima, nggak masalah. Wa mala, dan apa yang tidak, dalam artian kalau tidak seperti itu, misalkan kamu dapat harta karena minta atau karena kamu arep-arep memang, falatut bi'hu, maka jangan biarkan atau jangan ikutkan hal itu nafsaka pada dirimu. Ya. Makanya jangan biarkan harta itu ikut pada hawa nafsunya gitu. Makanya jangan diambil. Rawah Muslim, hadis Muslim. Maka di sini memiliki beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama apa? Ya. Ketika seorang diberikan harta oleh orang lain, selama bukan karena dia minta-minta atau arep-arep, silakan diterima. Itu harta halal. Itu harta halal. Dan bisa jadi memang apa? Allah berikan rezeki lewat jalan itu. Bisa jadi. Allah berikan rezeki lewat jalan itu, bisa jadi. Jadi selama kita nggak minta-minta, kita ngarep-arep, silakan diterima, nggak masalah. Ya. Bahkan terkadang lebih dianjurkan untuk diterima kalau misalkan membuat orang yang memberi itu apa? Bersedih hati. Ya. Baik, itu pelajaran pertama. Ya. Pelajaran kedua, hendaknya seorang itu berhati-hati dalam masalah menerima harta.
dalam masalah apa? Menerima harta. Jangan sampai dia menerima harta yang haram. Karena di sini sahabat Umar itu mengira itu harta zakat padahal beliau kaya, merasa kaya. Ya khawatir loh, kaya nggak berhak dapat zakat. Maka sahabat Umar berikan pada yang lebih fakir, saya cukup gitu, saya kaya nggak dapat zakat. Maka Nabi menyampaikan ini bukan zakat, ini upah memang. Ya, boleh saja. Ya, apalagi hari ini yang mungkin banyak harta syubhat. Apalagi yang mungkin masih hangat, serangan fajar. Fajarin apa padahal. Maka kita kan ini harta haram, maka hati-hati. Ya nomor kadung nrimo ya, kadung nompo. Wis kasihkan kepada untuk pembangunan umum, kayak diberikan untuk membangun jalan, untuk apa misalkan yang bermanfaat untuk kaum muslimin secara umum lah gitu. Ya kayak bangun jedingi masjid ya gak apa-apa gitu ya. Jadi jangan dimakan kalau sudah terlanjur. Maka hendaknya seorang memperhatikan hal tersebut. Demikian wallahu taala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wallahu taala a'lam. Takbir. 5:30. Ayo.